Konnichiwa kawan, selamat datang di channel Kepo Dake Desu. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke intinya. Di sini kita bakal belajar Mina no Nihongo 1. Nah, sebelum mulai, buat yang belum punya bukunya, gua saranin banget buat punya dulu ya. Ada 2 buku nih yang kita pakai nih. Yang pertama ini versi terjemahan bahasa Indonesia, jadi lebih gampang buat ngikutin penjelasannya. Nah, yang satunya lagi ini versi full bahasa Jepang, karena nanti latihan dan materinya bakal ngacu ke buku ini juga. Terus, gue mau kasih sedikit disclaimer. Minimal, kalian udah bisa baca hiragana dan katakana dengan lancar ya. Soalnya kenapa? Soalnya, kalau hurufnya masih belum lancar, nanti bakal susah ikutin materi di setiap babnya. Kalau kalian udah bisa baca hiragana dan katakana dengan lancar, dijamin prosesnya belajarnya itu bakal jauh lebih santai, lebih enjoy, dan materi yang kita bahas juga bakal lebih gampang dipahami. Oke, kalau semuanya udah siap, langsung aja kita masuk ke bab 1, Mina no Nihongo. Oke, untuk kali ini kita pakai buku yang versi terjemahan bahasa Indonesia dulu ya. Kita bahas sedikit isi buku ini sebelum masuk ke materi utamanya. Kita pakai buku yang ini. Oke. Coba kalian semua buka ke halaman 7. Nah, di sini ada bagian ungkapan dalam kelas. Nah, coba kita bahas dulu yang ini. Yang pertama ada kata hajimemashou, yang artinya mari kita mulai. Nah, ungkapan ini tuh dipakai saat kita mau mulai pelajaran atau kegiatan. Tadi pun harusnya kita gitu dulu. Hajimemashou. Nah, nomor 2 ada owarimashou, yang artinya mari kita akhiri. Biasanya dipakai saat pelajaran atau kegiatan yang sudah selesai. Selanjutnya nomor 3 ada yasumimashou, yang artinya mari kita beristirahat. Nomor 4 ada pertanyaan nih, yaitu wakarimasu ka, yang artinya apakah mengerti. Misalnya sensei habis menjelaskan materi, biasanya tuh mereka akan bertanya wakarimasu ka? Sensei itu akan bertanya wakarimasu ka? Nah, di bawahnya ada jawabannya. Yang pertama, hai wakarimasu, yang artinya ya, saya mengerti. Yang kedua, iye wakarimasen, artinya tidak, saya belum mengerti. Jadi kalau ditanya wakarimasu ka, kalian bisa jawab dengan salah satu dari 2 kalimat tadi ya. Antara hai wakarimasu, yang artinya mengerti, atau iye wakarimasen, yang artinya belum mengerti. Selanjutnya nomor 5 ada mou ichido onegai shimasu, yang artinya tolong sekali lagi. Mou ichido onegai shimasu. Nah, kata mou ichido ini berarti sekali lagi, sedangkan onegai shimasu itu berarti tolong. Ungkapan ini lebih sopan, jadi sering dipakai saat meminta lawan bicara mengulang penjelasan. Selanjutnya nomor 6 ada ii desu, artinya bagus, benar, atau oke. Misalnya kalian menjawab pertanyaan dengan benar, sensei itu biasanya akan bilang ii desu. Selanjutnya nomor 7 ada chigaimasu, artinya salah atau bukan begitu. Ini kebalikannya dari nomor 6 tadi. Nomor 8 ada namae, yang artinya nama. Selanjutnya nomor 9 ada 2 kosakata, yaitu shiken, yang artinya ujian, dan shukudai, yang artinya PR atau pekerjaan rumah. Lanjut ke nomor terakhir, ada 3 kosakata nih, yaitu shitsumo, yang artinya pertanyaan. Ada kotai, yang artinya jawaban, dan rei, yang artinya contoh. Oke, berikutnya kita lanjut ke bagian ucapan salam sehari-hari dan ekspresi percakapan. Bagian ini sering banget kepake ke depannya. Jadi kalau bisa coba dipahamin dan dihafalin ya guys. Nomor 1 ada ohayou gozaimasu, yang artinya selamat pagi. Kalian udah sering lah dengar kata ini ya, apalagi yang suka nonton anime. Nomor 2 ada konnichiwa, artinya selamat siang atau selamat sore. Nah, tapi kata ini juga sering dipakai buat nyapa orang pas baru ketemu. Jadi anggap aja kayak bilang halo, hai. Jadi makanya konnichiwa. Selanjutnya nomor 3 ada konbanwa, artinya selamat malam. Nah,
Di sini mungkin ada yang bingung nih. Loh, kok itu huruf terakhirnya H tapi dibacanya wa? Nah, jadi gini. Huruf H di sini fungsinya sebagai partikel, bukan dibaca seperti huruf biasa. Makanya walaupun tulisannya H, dibacanya tetap wa. Nah, nggak usah terlalu dipikirin dulu, alasannya buat sekarang, buat dihafalin aja dulu. Nanti lama-lama juga bakal paham sendiri kok. Nah, selanjutnya nomor 4 ada oyasuminasai, artinya selamat tidur. Bahasa gampangnya sih met bobo, ayang, nggak pakai ayang sih. Nomor 5 ada sayonara, artinya sampai jumpa lagi. Selanjutnya nomor 6 ada arigatou gozaimasu, artinya terima kasih. Nah, terus kalau ada yang bilang arigatou gozaimasu kayak gini, balasannya apa sih? Kan kalau di Indonesia mah sama-sama. Di buku nggak ada nih ya tulisannya, tapi gue mau ngasih bonus dikit kali ya ke kalian ya. Jadi bisa jawab doita shimaste. Doita shimaste, yang artinya sama-sama. Jadi boleh banget dicatat nih, karena ini juga sering dipakai di percakapan sehari-hari. Nomor 7 ada sumimasen, artinya bisa maaf, tapi juga sering dipakai buat bilang permisi atau memanggil orang dengan sopan. Jadi fungsinya mirip kayak bilang permisi atau punten, kayak gitulah ya. Oke, terakhir nomor 8 ada onegaishimasu, yang artinya tolong. Nanti di bab berikutnya kalian bakal sering ketemu. Jadi mulai sekarang coba dibiasain, oke? Oke kawan, lanjut. Sekarang kita buka halaman 11 ya. Oke, buka dulu halaman 11 yang judulnya pelajaran 1. Oke kawan, sekarang kita masuk ke pelajaran 1. Sebelum mulai, gue mau kasih saran dikit nih ya. Sebisa mungkin kalian hafalin dulu kosakatanya ya. Soalnya dalam belajar bahasa Jepang itu yang paling penting itu emang kosakata dulu, baru setelah itu pola kalimat menurut gua. Karena coba tanpa kosakata, tanpa kalian hafal kosakata, kita bakal susah buat nyusun kalimat. Jadi jangan malas ngafal dah, lupa dah ya. Oke, kita mulai. Yang pertama ada watashi, yang artinya saya. Berikutnya ada anata, artinya Anda. Tapi buat percakapan sehari-hari di Jepang tuh kata anata ini sebenarnya nggak terlalu sering dipakai. Orang Jepang lebih sering langsung manggil nama orangnya. Selanjutnya ada anohito, yang artinya orang itu. Kata ano artinya itu, sedangkan hito itu artinya orang. Nah, di bawahnya ada anokata, artinya juga orang itu. Tapi ini versi yang lebih sopan daripada anohito. Berikutnya ada tanda kayak gini. Nah, yang biasanya itu dibaca nani-nani. Nah, nani-nani itu apa? Anggap aja kayak tanda titik-titik atau bla 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 kalau di Indonesia tuh. Jadi nanti kalau ditulis nani-nani sang, maksudnya adalah nama orang. Misalnya ada orang namanya Risa, maka jadinya Risa sang. Sang ini adalah akhiran kehormatan gitulah. Mirip kayak kita bilang Pak, Bu, atau saudara. Tapi penggunanya lebih umum dan gak ngebatasin gendernya, mau itu cewek atau cowok. Nah, yang perlu diingat, san itu nggak dipakai buat nama sendiri. Ya, kalau lagi ngenalin diri cukup sebutin nama kalian aja tanpa ditambah san. Misalnya nama kalian San, ya udah. Maaf, misalnya nama kalian Risa, ya udah Risa aja. Risa des, nggak usah ada nama Risa San. Itu buat kalau sendiri ya. Oke, berikutnya ada nani nani chan. Nah, akhiran ini tuh biasanya dipakai buat anak kecil, terutama anak perempuan. Tapi kadang juga dipakai buat anak laki-laki yang masih kecil atau buat manggil temen yang udah akrab banget. Kalau untuk laki-laki biasanya pakainya kung, sama kayak chan. Akhiran ini juga sering dipakai ke temen deket atau bawahan di tempat kerja nih. Oke, selanjutnya ada nani-nani jin, yang berfungsi untuk menunjukkan kewarganegaraan. Nah, cara pakainya gimana? Gampang, tinggal nama negara ditambahin jin. Contohnya Indonesia Jin, artinya orang Indonesia. Paham ya? Selanjutnya ada sensei, yang artinya guru atau dosen. Setelah itu ada kyoshi, yang artinya juga guru. Tapi tapinya nih, ini tuh dipakai untuk menyebut profesi diri sendiri. Misalnya kalian ditanya kerja apa dan kalian emang seorang guru, maka kalian pakainya kyoshi, bukan sensei, oke? Kayak merendah gitulah. Oke, selanjutnya ada gakusei,
artinya pelajar atau mahasiswa. Berikutnya ada kaishain yang artinya karyawan perusahaan. Lalu ada shain artinya juga karyawan, tapi biasanya dipakai setelah nama perusahaan. Oke, misalnya kalian kerja di perusahaan EMC, nanti bilangnya EMC pakai partikel no terus tambahin shain, jadi EMC no shain, yang artinya itu karyawan perusahaan EMC. Nah, partikel no ini apa? Nanti bakal kita bahas di pelajaran berikutnya, oke? Selanjutnya ada ginkoin yang artinya pegawai bank. Lalu ada isha artinya dokter. Berikutnya kenkyusa yang artinya peneliti. Ada juga daigaku yang artinya universitas. Ada byoin yang artinya rumah sakit. Nah, selanjutnya kita masuk ke kata tanya. Yang pertama ada dare, artinya siapa. Oke. Nah, di dalam kurung juga ada donata, artinya sama-sama siapa, tapi ini untuk bentuk yang lebih sopan. Berikutnya ada nani-nani lagi nih, tapi nani-nani sai akhirnya ini dipakai untuk menyatakan usia. Contohnya umur 2 tahun, itu dibacanya nisai. Oke, paham ya? Di bawahnya ada nansai yang artinya umur berapa. Nah, di dalam kurung ada oikutsu, artinya juga umur berapa, tapi bentuknya jauh lebih sopan. Tapi nih ya, walaupun ada bentuk sopannya, kalau baru pertama kali kenalan sama orang Jepang, sebisa mungkin jangan langsung nanyain umur. Soalnya buat sebagian orang Jepang, umur itu termasuk hal yang cukup sensitif buat ditanyain, oke? Terakhir, di halaman ini ada hai yang artinya iya dan iye yang artinya tidak atau bukan. Oke kawan, sekarang kita masuk ke bagian renshu ce. Nah, renshu di sini itu artinya latihan. Nah, latihan yang ini adanya di buku Mina no Nihongo yang warna pink ya, yang ini nih. Nah, jadi nanti bukunya bakal kita pakai juga. Nah, di renshu ce ini isinya tentang perkenalan diri nih. Yang pertama ada hajimemashite. Ini adalah ucapan yang dipakai saat pertama kali berkenalan dengan seseorang, makanya ini hajimemashite. Nah, tambahan dikit nih. Sebelum ngomong hajimemashite, lebih enak kalau diawali dulu dengan salam. Misalnya kayak ohayo gozaimasu, konnichiwa, atau konbanwa. Baru lanjut hajimemashite. Jadi terdengarnya lebih natural. Kayak ohayo gozaimasu, hajimemashite gitu. Selanjutnya ada nani-nani kara kimashita yang artinya datang dari. Nah, cara pakainya gampang, tinggal sebut nama negara kalian lalu tambahkan kara kimashita. Contohnya Indonesia kara kimashita, artinya saya datang dari Indonesia. Berikutnya ada dozo yoroshiku onegai shimasu. Kalimat ini biasanya diucapkan setelah memperkenalkan diri. Artinya kurang lebih salam kenal, mohon kerjasamanya. Nah, kata dozo yang ada di depan itu sebenarnya boleh dipakai atau enggak, tapi kalau dipakai kesannya lebih sopan. Selanjutnya ada shitsurei-shimasu. Nah, ungkapan ini biasa diartikan permisi atau maaf. Di pelajaran ini biasanya dipakai sebelum menanyakan hal yang agak pribadi gitu, kayak misalnya nama, alamat, atau umur. Nah, berikutnya ada onamae wa yang artinya siapa nama Anda atau nama Anda siapa. Kalau mau nanya nama seorang pakainya onamae wa. Lalu ada kochira wa nani-nani san desu. Kalimat ini dipakainya buat memperkenalkan orang lain. Misalnya kalian mau kenalin teman yang namanya Risa ya. Risa lagi itulah. Pokoknya Risa nih kalian mau kenalin. Kalian bisa bilang kochira wa Risa san desu. Artinya ini Risa. Jangan lupa juga ya kalau nyebut nama orang lain tambahin akhirannya san supaya lebih sopan. Nah, sekarang kita masuk ke katakana nih. Kalau dari tadi kita banyak ketemu hiragana, sekarang kita mulai ketemu katakana. Nah, di sini fungsi katakana itu biasanya dipakai buat nulis kata-kata asing, termasuk nama orang kita. Nama-nama kita tuh pakainya pasti katakana.
terus nama negara, nama kota atau nama perusahaan. Yang asing-asing lah pokoknya. Yang pertama ada Amerika, artinya Amerika. Berikutnya ada Indo, artinya India. Nah, hati-hati ya, jangan sampai salah sebut. Kalau cuma bilang Indo doang, itu artinya India, bukan Indonesia. Kalau Indonesia di bawahnya. Bahasa Jepangnya adalah Indonesia. Oke? Selanjutnya ada Kankoku, yang artinya Korea Selatan. Berikutnya ada Thai, yang artinya Thailand. Lalu ada Chugoku, artinya Cina. Selanjutnya ada Deutsche, yang artinya Jerman, diambil dari kata Dutch. Nah, ini yang wajib hafal banget, yaitu Nihon, yang artinya Jepang. Oke? Nah, mungkin ada yang pernah dengar juga orang bilang Nippon. Sebenarnya dua-duanya benar. Bedanya, Nihon itu lebih sering dipakai di percakapan sehari-hari, sedangkan Nippon biasanya dipakai di situasi yang lebih resmi atau buat memberi kesan semangat gitulah, misal kayak pertandingan olahraga. Nah, itu dipakai Nippon tuh. Berikutnya ada Burajiru, artinya Brazil. Nah, selanjutnya di buku ini nih ada beberapa nama perusahaan, organisasi, rumah sakit, dan universitas fiksi. Jadi gak usah dicari di Google ya, karena memang ini cuma dibuat latihan di buku ini doang. Yang pertama itu ada IMC, ini nama perusahaan fiksi. Lalu ada Pawa Denki. Pawa ini berasal dari kata power, sedangkan Denki artinya listrik. Jadi anggap aja itu nama perusahaan elektronik lah, tapi fiksi ya. Selanjutnya ada Burajiru Air. Nah, Burajiru tadi kan artinya Brazil, sedangkan ya ini diambil kata dari air, yang jadi ceritanya ini nama maskapai penerbangan fiksi dari Brazil lah, Brazil Air gitu kali. Berikutnya ada AKC, yaitu organisasi fiksi. Lalu ada Kobe Byoin, yaitu rumah sakit fiksi. Kemudian Sakura Daigaku dan Fuji Daigaku merupakan universitas fiksi juga. Pokoknya ingat aja ya, nama-nama ini cuma dipakai buat latihan di buku. Oke kawan, akhirnya kita sampai di penghujung materi video kali ini. Tips dari gua, setiap selesai satu bab kayak gini, jangan langsung lanjut ke bab berikutnya dulu. Coba luangin waktu buat ngafalin dulu kosakatanya yang tadi. Percaya deh, kalau kosakatanya udah hafal, nanti belajar pola kalimat bakal jauh lebih gampang. Oke teman, kalau ada pertanyaan atau ada materi yang masih bikin bingung, langsung aja ditulis di kolom komentar. Nanti kalau gue bisa bantu, bakal gue jawabin kok satu-satu. Tapi terkait materi yang di sini ya, yang kita sudah bahas, jangan loncat-loncat, oke? Ntar ada waktunya. Terima kasih buat kalian udah nonton video ini sampai selesai. Semoga ilmunya bermanfaat, nyampe ke kalian, bisa langsung kalian praktikan juga, dan bikin belajar bahasa Jepang jadi lebih gampang. Jangan lupa support channel ini dengan cara like, subscribe, dan nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan video berikutnya. Oke kawan, sampai ketemu di video selanjutnya. Otsukare sama deshita.